Welcome ke Gereja Rock Philadelphia. Sekali lagi saya mau ucapkan selamat datang untuk Anda yang baru pertama kali hadir, untuk Anda yang mungkin mempunyai gereja dan Anda hari ini hadir karena diundang oleh teman. Kami pun senang sekali Anda bisa merayakan hari yang penuh dengan sukacita ini bersama-sama dengan kami semua. Di ulang tahun kita yang ke-14 tahun, hari ini mungkin saya nggak berkhotbah Bapak Ibu. Tapi boleh gak di ulang tahun ini saya ingin mengutarakan isi hati gereja ini. Saya ingin mengutarakan kerinduan dari gereja ini. Boleh saya memulai pesan kita hari ini dengan bertanya kepada Anda semua. Who needs church? Who needs church? Siapa sih yang butuh gereja tempat seperti ini? Sambil Anda memikirkan jawaban Anda, saya memulai dengan saya dulu. Saya rasa saya membutuhkan yang namanya gereja, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tanya sama istri saya, Nana, hari ini gak susah untuk mencari mana keluarga saya karena bajunya sama semua, Bapak Ibu. Kalau Anda tanya sama istri saya, Nana, saya rasa dia nggak mau bertemu atau dia nggak mau menikahi Rosid, versi Rosid yang tidak bergereja. Saya sudah menjadi orang Kristen dalam 20 tahun terakhir. Those of you who don't speak Indonesian, are you good with the translator? Do you need? Yeah, okay. Just let us know if you need some help. Saya yang sudah menjadi orang Kristen 20 tahun terakhir, yang sudah melayani di gereja dan menjadi pendeta lebih dari 10 tahun. Model yang kayak begini aja Bapak Ibu. Masih sangat egois, masih mau menang sendiri, masih banyak yang perlu diberesin, masih banyak yang perlu disembuhkan, masih banyak yang perlu dipulihkan. Anda bisa bayangin versi Rosid yang tidak bergereja. Makanya saya berkata bahwa Nana, istri saya, mungkin tidak mau menikahi versi Rosid yang tidak bergereja, Bapak Ibu. Jadi who needs the church? So who needs the church? Siapa sih yang butuh gereja? Sambil Anda memikirkan jawaban Anda, saya ingin katakan sama Anda, I need church. Saya butuh yang namanya gereja. Enggak kebayang di mana saya membesarkan anak-anak saya sendirian tanpa yang namanya komunitas. Mungkin saya bisa cari sekelompok teman, ngumpul-ngumpul, sesama pasangan muda mungkin yang anak-anak kita seumuran. Tapi pertanyaannya bagaimana dengan anak-anak saya? Apakah anak-anak saya bisa mempunyai lingkungan, bisa mempunyai tempat yang terstruktur, yang rapi, yang secara rutin, bisa anak-anak kita bisa nyanyi bersama-sama, diajarkan firman Tuhan, diperkenalkan kepada Tuhan mereka. Kalau saya ngumpul sama teman-teman saya di rumah mereka, mungkin kita orang tuanya, ya kita ngerumpi Bapak Ibu. Anak Gen Z masih tahu kata ngerumpi? Anak Gen Z ngerti ya kata ngerumpi ya. Saya pikir khusus untuk yang kita-kita nih yang udah. Tapi bagaimana dengan anak-anak kita? Paling kita kasih mereka main sendirian. Apa mungkin ada ketika kita lagi ngumpul sama teman-teman kita, mereka ada yang ngajarin Alkitab, ada yang ngajarin firman Tuhan. Makanya kalau Anda tanya sama saya, siapa yang butuh gereja? Saya nggak bisa. Saya membutuhkan gereja. Kenapa? Karena saya nggak bisa ngebayangin membesarkan anak-anak sendiri tanpa bantuan gereja. Saya juga nggak bisa membayangkan anak-anak saya nanti kalau sudah beranjak remaja. Saya nggak mempunyai dukungan komunitas untuk membesarkan anak-anak saya. Anak perempuan saya namanya Melody, umur 12 tahun. Mamanya sama saya sudah sering dorong dia, ayo nyanyi, ayo main piano, nggak pernah mau Bapak Ibu. Tapi waktu youth leadernya yang ngomong dan teman-teman di youthnya yang ngomong, 2 minggu lalu dia berdiri di sini sendirian, melakukan pengumuman dengan satu mikrofon dan dia doang sendirian. Hal ini menyadarkan kepada kita bahwa semua dari kita membutuhkan yang namanya the third voice.
Selain suara dari papa mamanya, anak-anak remaja kita membutuhkan yang namanya suara ketiga. Pertanyaannya, siapa yang menjadi suara ketiga dari anak-anak remaja Anda, Bapak, Ibu, dan anak-anak saya? Apakah orang itu bisa dipercaya? Kita sering mengatakan ini di gereja ini, buat Anda dan saya. Kita sekali Yesus, selamanya Yesus. Gak ada yang bisa menggoncangkan iman kita. Tapi tidak demikian dengan anak-anak Anda dan anak-anak saya. Tahukah statistik di negara ini bahwa 75% dari anak-anak high school, begitu dia lulus dari high school, mereka masuk kuliah, college, 75% dari mereka stop going to church. Buat Anda dan saya sekali Yesus, kita selamanya Yesus. Tidak demikian dengan anak-anak. So who needs the church? I need the church. Siapa yang membutuhkan gereja? Sambil Anda memikirkan jawaban Anda, saya mau berkata saya membutuhkan gereja. Saya nggak bisa membayangkan hidup saya tanpa sekelompok komunitas. Tanpa sekelompok orang yang terus membangun hidup saya. Untuk saya menjadi suami yang lebih baik, jadi seorang ayah yang lebih baik, mendorong diri saya untuk memikirkan sesuatu yang di luar dari diri saya. Bukan hanya memikirkan tentang kehidupan saya sendiri. Mendorong diri saya nggak membayangkan kalau saya hidup tanpa komunitas yang terus mendorong diri saya untuk tidak hanya menggunakan waktu saya, menggunakan uang saya, pengetahuan saya, talenta saya hanya untuk saya dan diri saya sendiri. Melainkan untuk orang lain dan pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu. Saya rasa tanpa gereja saya nggak masalah untuk mencari seorang teman atau mencari sekelompok teman. Saya bukanlah orang yang susah untuk berteman. Tapi pertanyaan saya, apakah teman Anda berdoa untuk Anda? Belum lama ini, suatu pagi, Ibu Nevo mengirimkan sebuah cerita ke WhatsApp saya. Cerita tentang seorang pendeta muda, punya istri yang cantik, anak-anak yang lucu-lucu, masih kecil. Dia menggembalakan gereja yang maju. Tapi tanpa diketahui oleh orang-orang di sekelilingnya, pendeta muda yang luar biasa ini mengalami depresi. Dia bergumul dengan depresi. Dan pendeta yang mempunyai gereja yang maju ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Anda mau tahu apa Ibu Nevo bilang sama saya? Pastor, jangan seperti ini loh ya. Kita berdoa untuk pastor. Dan kita sayang sama pastor. Anda punya teman yang mendoakan Anda? Who needs church? Siapa sih yang butuh gereja? Bapak Ibu, waktu saya menyebut gereja, yang saya maksud adalah gereja yang Tuhan Yesus katakan. Gereja yang Yesus maksud adalah alat Tuhan untuk menjalankan dan menggenapi misinya di muka bumi ini. Matius 16 ayat 18 dikatakan gini, di atas batu karang ini, aku akan, Anda bantu saya, 1, 2, 3, aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasai. On this rock, I will build my church, and the gates of hell will not prevail. Di atas batu karang yang kuat, di atas fondasi yang kuat, Yesus berjanji bahwa gerejaku, jemaatku akan dibangun. Saking kuatnya fondasi ini, bahkan alam maut, the gates of hell, gerbang neraka tidak akan mampu mengalahkan yang namanya jemaatku atau gerejaku. Tidak ada satupun yang akan menghentikan langkah gereja Tuhan karena Tuhan sudah menetapkan kalau Dia ingin melakukan sesuatu di muka bumi ini, Dia akan menggunakan gereja sebagai alat transportasinya, sebagai alat kendaraannya untuk menggenapi apa yang Dia mau lakukan di atas muka bumi ini. Tuhan Yesus nggak punya plan B. He has no backup plan. Sebobrok-bobroknya gereja throughout the history, sepanjang sejarah Anda melihat gereja ada skandal demi skandal, ada
penyelewengan demi penyelewengan, Tuhan Yesus nggak punya plan B. Dia bilang gerbang neraka, alam maut tidak akan ada yang mengalahkannya. Tidak peduli berapa banyak gereja yang tutup, akan ada gereja baru yang muncul. Tidak peduli berapa pemimpin atau raksasa rohani yang meninggal, Tuhan akan bangkitkan pemimpin-pemimpin yang baru. Tidak peduli berapa banyak yang mengalami skandal, akan ada gereja-gereja yang berdampak dan mentransformasi sebuah komunitas. Ketika Tuhan ingin melakukan sesuatu di muka bumi ini, God will use His church. Lalu Yesus bilang, kepadamu, Anda dan saya, sudah kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kalau Anda dikasih sama bos Anda kunci toko, kalau Anda saya percayakan dengan kunci rumah saya, artinya Anda punya wewenang, Anda diberikan kepercayaan untuk bisa masuk dan untuk bisa mengakses apa yang ada di dalam rumah saya. Anda mengikuti yang saya maksud, Bapak Ibu? Demikian juga gereja yang Yesus bilang tadi. Anda dan saya sudah diberikan kepercayaan. Anda dan saya sudah diundang untuk menjadi partnernya Tuhan, untuk menjadi rekan kerjasamanya Tuhan, rekan kerjanya Tuhan. Dan Anda sudah diberikan otoritas bersama-sama dengan Yesus membangun gerejanya di muka bumi ini. Oleh sebab itu dalam sisa waktu kita bersama-sama di ulang tahun yang ke-14 ini, sebagai yang berulang tahun, saya punya permintaan, Bapak Ibu. Ada satu hal yang saya mau kita ubah di gereja ini, mulai di tahun yang ke-14 ini. Yuk kita sebagai gereja Tuhan, boleh gak kita merubah bahasa-bahasa yang kita pakai mulai hari ini? Mulai hari ini di gereja ini, kita gak akan memakai kata helping out. Tapi kita akan pakai kata we are building this together bersama dengan Yesus. Kita sudah nggak lagi akan pakai bahasa saya bantu-bantu aja. Tapi gereja ini bersama-sama kita akan bangun bersama dengan Tuhan, dengan semua orang. Itu permintaan di ulang tahun yang ke-14 ini. Mulai hari ini kita nggak lagi pakai bahasa bantu-bantu, tapi kita akan bangun pelayanan yang Tuhan sudah percayakan, gereja yang Tuhan sudah percayakan bersama-sama. Kenapa? Karena bantu-bantu memberikan sebuah indikasi kalau kita sempat, kalau kita lagi mood, kalau kita lagi pengen, kalau kita lagi ada waktu, ya kan? Kalau kita lagi bisa, itulah indikasinya kalau kita pakai bahasa bantu-bantu. Tapi ketika kita mengganti bahasa bantu-bantu dengan kita akan membangun gereja ini bersama-sama, kita menyadari bahwa ketika kita ngomong membangun, ini membutuhkan namanya kesengajaan, perencanaan, intentionality. Sebuah komitmen dan sebuah tekad. Itulah yang akan kita lakukan mulai hari ini bersama-sama. Bagaimana kita akan membangun pelayanan dan gereja yang Tuhan sudah percayakan bersama-sama. Ada 3 hal yang saya ingin kita lakukan. Yang pertama, yuk mulai hari ini, kita akan transisi dari seseorang yang dilayani menjadi seseorang yang melayani. We are transitioning from being served to serving. Matius 20 ayat 28 bilang gini, sama seperti anak manusia Yesus datang bukan untuk dilayani. Anda bantu saya 1, 2, 3. Untuk melayani. Saya ingin Anda dengar baik-baik. Kalau Anda baru di gereja ini, kalau Anda belum pernah ke gereja sebelumnya, kalau Anda adalah pengikut Yesus yang baru, gereja ini ada untuk melayani setiap dari Anda. Melayani kebutuhan Anda. Gereja ini hadir untuk melayani Anda. Kalau ada di antara dari Anda yang duduk di sini, mengalami sebuah pengalaman mungkin yang kurang menyenangkan di tempat atau di gereja yang lama,
Dan Anda sedang mencari rumah yang baru. Anda sedang mencari gereja yang baru, komunitas yang baru. Saya mau katakan, silakan Anda ambil waktu untuk healing. Mungkin Anda punya trauma-trauma atau kehilangan kepercayaan kepada gereja atau kepada pemimpin gereja. Mungkin Anda sedang membangun kepercayaan itu perlahan-lahan. Saya cuma mau ingatkan, gereja ini ada untuk melayani Anda. Take your time untuk Anda healing. Tapi, kalau Anda sudah bergereja di sini 6 bulan, 1 tahun, hari ini saya ingin memberikan kabar yang kurang enak kepada Anda. Bahwa Anda pasti akan jenuh, Bapak Ibu. Kalau Anda tidak transisi dari dilayani menjadi melayani. Kenapa? Ketika kita duduk dan kita terus dilayani dan kita nggak pernah transisi ke melayani, mental customer kita akan mulai keluar. Anda ngerti mental customer, Bapak Ibu? Bapak Ibu naik Gojek, Bapak Ibu naik Uber, ya kan? Pelayanannya kurang baik Bintangnya 3 aja lah. Bintangnya 2,5 aja lah. Ketika kita nggak pernah transisi dari dilayani menjadi melayani, itulah yang akan timbul. Kok gereja ini nggak begini ya? Kok gereja itu nggak begitu ya? Kok nggak ada ini ya? Kok nggak ada itulah Bapak Ibu. Anda pasti akan jenuh Bapak Ibu. Punya mobil parkirannya udah enak. Gereja punya jemputan. Udahlah ikut jemputan gereja aja lah. Ya kan? Karena kita nggak pernah transisi Bapak Ibu. Percayalah, pertumbuhan kerohanian kita akan stuck Bapak Ibu. Kalau sekali lagi kita nggak pernah transisi dari dilayani menjadi melayani. Is that okay everybody? Right? Yang kedua, apa yang Anda dan saya bisa lakukan untuk membangun gereja yang Tuhan sudah percayakan bersama-sama? Anda transisi dari melayani kepada memimpin. Transitioning from serving to leading. Di Ibrani 4, saya memakai terjemahan bahasa Indonesia mudah dibaca. Kamu sebenarnya sudah waktunya untuk menjadi guru. Tetapi kamu masih perlu orang lain untuk mengajarkan pelajaran awal tentang firman Allah. Kamu masih memerlukan pelajaran yang adalah seperti susu karena kamu belum siap untuk makan makanan keras. Bapak Ibu. Ternyata penulis dari Ibrani ini meminta pertanggungjawaban jemaat. Bagaimana dengan pertumbuhan kerohanian Anda? Kok maunya minum susu terus? Kapan kamu siap dengan makanan yang keras? Rasul Paulus menulis kepada gereja yang ada di kota Korintus, Bapak Ibu, di perikopnya dikatakan seperti ini. Saya menggunakan sekali lagi bahasa Indonesia yang mudah dibaca. Dia ini pembagian tugas dalam gereja. Boleh ditampilin next slide, dikatakan perikopnya seperti ini, Bapak Ibu. There's a image now. There you go. Pembagian tugas dalam gereja 1 Korintus 3. Dikatakan gini di ayat yang pertama, saudara-saudari, waktu aku di sini, aku tidak bisa berbicara kepada kamu sebagaimana, you can go to the next slide, sebagaimana aku berbicara kepada orang yang dipimpin oleh Roh. Aku harus berbicara kepadamu seperti orang duniawi, kamu bagaikan pengikut Kristus yang baru seperti bayi. Jadi ajaran yang aku berikan kepadamu adalah seperti makanan bayi, bukan makanan orang dewasa, karena kamu belum siap menerimanya. Bahkan sekarang pun kamu masih belum siap. Paulus bilang gini, waktu pertama kali Paulus datang ke Korintus, ke kota Korintus, dia memulai gereja, Bapak Ibu. Dia bilang ya dimaklumkan lah ya, namanya juga baru, pengikut Kristus baru, kita baru bangun gereja. Semua orang kita harus beri makan makanan susu. Tapi setelah beberapa tahun dia pergi dan dia cek kembali gereja yang dia bangun, Paulus ternyata meminta pertanggungjawaban akan pertumbuhannya. Masa iya kamu akan minum susu terus? Jadi ternyata Alkitab, Bapak Ibu, tidak pernah mengajarkan kita untuk stagnan, untuk di situ-situ aja. Paulus minta pertanggungjawaban kepada jemaat Korintus, penulis Ibrani minta pertanggungjawabannya, seharusnya kamu jangan lagi minum susu, tapi kamu sudah
bisa mencerna makanan yang keras, sudah bisa mengajar. Nah, saya mengerti Bapak Ibu, ini kedengarannya sangat mengintimidasi ya kan. Jadi saya harus mengajar, jadi saya harus memimpin, jadi saya harus khotbah nih di depan orang banyak nih, ya kan. Tapi nggak selalu seperti itu Bapak Ibu. Memasuki tahun yang ke-14 ini, saya mau katakan kepada Anda, kita sebagai gereja juga nggak boleh main dorong orang untuk memimpin. Oleh sebab itu kita mempunyai beberapa agenda di tahun 2026 ini. Saya sengaja mengumumkan ini waktu acara anniversary. Mulai tahun 2026 ini, dalam 1 tahun, dalam 3 bulan sekali, kita akan ada yang namanya Team Building Night. Mungkin kalau Anda yang bergereja dulu, Anda taunya doa pekerja. Tapi kita akan mengadakan yang namanya Team Building Night. Kita akan mengkomunikasi nilai-nilai kita, value-value kita. Kita akan membantu orang untuk maju, untuk memimpin saudara. Di tahun 2026 ini, life group kita nggak akan mulai sebelum kita mentraining pemimpin-pemimpin. Itulah goal kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena menurut pengamatan kacamata kita, beberapa dari pemimpin yang membuat keputusan di gereja ini, Bapak Ibu, ya kan? Kapasitas gereja kita sudah mentok sampai di sini. Tuhan akan selalu bisa memberikan pertumbuhan. Itu kita nggak bisa tanda kutip kita nggak bisa lawan. Tapi kalau dari pengamatan kacamata kita, kapasitas kita sudah mentok sampai sini. Kecuali ada pemimpin-pemimpin baru yang bersedia mengambil tanggung jawab. Maksud saya kapasitas kita sudah mentok adalah gini, kalau besok Tuhan, ini kan nih rame nih ya Bapak Ibu ya. Ini kan rame nih ya karena anniversary ya. Kan kita sudah melakukan ini 14 tahun. Nah minggu depan itu akan kembali dengan normal Bapak Ibu. Anda akan kembali ke gereja Anda. Dan saya berdoa buat Anda yang gak mempunyai rumah atau gak mempunyai gereja, Anda bisa menjadikan tempat ini menjadi gereja Anda atau rumah Anda. Tapi saya mau Anda membayangkan kalau misalnya tiba-tiba nih Tuhan tahu-tahu kirim kepada kita 100 orang atau 200 orang. Kira-kira orang-orang itu akan bisa dilayani dengan baik atau enggak? Kira-kira orang itu akan bisa diperhatikan dengan baik atau enggak Bapak Ibu? Jawabannya enggak Bapak Ibu, karena kita enggak punya cukup pemimpin yang bersedia untuk melakukan ada namanya, kalau Anda pernah dengar, ada namanya ini Bapak Ibu, prinsip dari Pareto Principle yang adalah 80-20 rules. Ini terjadi di mana-mana Bapak Ibu. Artinya 80-20 rules ini ada prinsip Pareto, itu artinya gini, 80% dari tanggung jawab atau pelayanan-pelayanan tugas-tugas yang ada di gereja ini itu hanya dilakukan oleh 20% dari orang yang ada. Anda bisa nangkap? Jadi dengan kata lain, semua pekerjaan dan tanggung jawab pelayan ini, bahasa sederhananya nih, yang lakuin orangnya itu lagi Bapak Ibu. Anda mengerti maksudnya? Makanya saya ngomong bahwa kapasitas kita sudah mentok Bapak Ibu. Kecuali ada orang yang bersedia transisi dari melayani ke memimpin. Begitu juga dalam soal keuangan. 80% biaya dari gereja ini, operasional dan semuanya di gereja ini, itu hanya dipenuhi oleh 20 orang. 20% dari jemaat. Oleh sebab itu poin yang ketiga sebelum kita mengakhiri dan kita melanjutkan acara kita, saya ingin mengajak Anda untuk membangun gereja ini. Kita harus transisi dari dilayani menjadi melayani, lalu dari melayani menjadi memimpin, dan yang ketiga adalah kita harus transisi from a receiver to contributor. Dari seseorang yang menerima menjadi seseorang yang kontribusi Bapak Ibu. Saya ingin tanya jujur sama Anda. Anda menyayangi gak gereja ini? Saya yakin Anda menyayangi gereja ini. Saya yakin Anda menyayangi orang-orang yang ada di dalamnya. Saya yakin Anda peduli dengan pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Pertanyaan jujurnya Bapak Ibu.
Karena ini bukan kebiasaan saya, jadi mungkin ini membuat saya sedikit tidak nyaman, tapi saya akan katakan Bapak Ibu. Gereja ini, ada gak dalam pikiran Anda waktu Anda melakukan perencanaan dalam keuangan Anda? Artinya Anda kan terima gaji nih, ya kan? Anda sudah tahu ini buat sewa rumah, ini buat cicilan mobil, ini buat asuransi, ini buat ini dan itu. Gereja ini masuk gak dalam perencanaan Anda, Bapak Ibu? Ada dua tipe dalam memberi. There's two type of giving. Giving to prevent and giving to intervene. Rasul Paulus menulis ini di 1 Korintus 16. Saya pakai terjemahan sederhana Indonesia. Setiap hari Minggu, hendaklah kalian masing-masing memisahkan sejumlah uang dari penghasilan yang Tuhan berikan kepadamu. Kumpulkanlah uang itu lalu simpanlah dengan aman sehingga kamu tidak perlu mengumpulkan uang lagi pada waktu saya datang, kata Paulus. Jadi intinya Paulus mengajarkan gereja yang ada di Korintus bahwa pemberian ke gereja lokal kita bentuknya tuh teratur, rutin, dan sifatnya komunal. Kita punya perencanaan, Bapak Ibu. Nah, biasanya yang terjadi di dalam gereja ada dua tipe dalam memberi, yaitu kita memberi untuk mencegah dan kita memberi untuk mengintervensi. Memberi untuk mengintervensi itu artinya kita meresponi kebutuhan. Ya kan? Ada orang yang perlu dibantu, ada peralatan yang perlu dibeli, Bapak Ibu. Di dunia kesehatan ada yang namanya mencegah lebih baik daripada mengobati. Ada kesusahan yang terjadi, ada bencana alam, kita mau mengumpulkan uang, ada keperluan kita mau beli mobil transportasi gereja. Saya di sini mengutarakannya kepada Anda meresponinya dengan memberi, Bapak Ibu. Itu namanya memberi untuk mengintervensi, artinya ada kebutuhan, lalu Anda meresponinya. Nah, biasa hal-hal yang seperti ini lebih mudah, dan ini nggak salah Bapak Ibu. Biasanya hal-hal yang seperti ini kelihatan. Kita mau beli mobil nih, itu mobilnya kelihatan. Kita tahun lalu mau ganti komputer baru, itu komputernya kelihatan. Ya kan? Ada wujudnya Bapak Ibu. Tapi terkadang yang sulit untuk dinilai dengan angka, yang sulit dinilai dengan statistik, yaitu ketika kita memberi untuk mencegah Bapak Ibu. Karena wujudnya nggak terlalu jelas. Ada hal-hal yang terjadi di dalam gereja yang Anda nggak melihat dampaknya secara langsung, Anda nggak bisa hitung dengan angka, ya kan? Setiap kali kabar baik tentang Yesus diberitakan, setiap kali ada orang yang hidupnya diubahkan, setiap kali ada orang yang mau cerai terus nggak jadi Bapak Ibu, pernikahannya, keluarganya dipulihkan. Setiap kali ada anak yang bergumul dengan depresi, nggak punya teman, mau bunuh diri, terus akhirnya nggak jadi karena dia menemukan komunitas. Hal-hal seperti itu nggak terhitung dengan angka, bahwa nggak terdeteksi terkadang-kadang. Ada orang yang terisolasi, kesepian, membutuhkan komunitas. Ada orang-orang muda yang mau menikah, dipersiapkan, Bapak Ibu. Hal-hal inilah yang terkadang tidak terlihat karena nggak ada wujudnya. Karena kita ada secara rutin, karena kita punya tempat, karena kita punya komunitas, karena anak-anak kita punya komunitas, mereka terhindar dari pemakaian obat-obatan terlarang, hamil di luar nikah, orang yang kesepian, kehilangan semangat hidup, bisa menemukan semangat hidup, pengharapan di dalam komunitas gereja. Hal-hal seperti itulah gunanya untuk Anda dan saya memberi untuk mencegah. Jadi makanya hari ini saya ingin undang Anda semua sekali lagi, yang cinta dengan gereja ini. Kalau Anda baru di tempat ini, Anda nggak usah memikirkan apa yang baru saja saya katakan. If you are new in this place, just come. We're not asking anything from you. Kami nggak minta apa-apa dari Anda, datanglah.
Tapi kalau Anda menganggap tempat ini adalah rumah Anda, selain memberi ketika ada kebutuhan, saya ingin mengundang Anda. Jadilah seorang pemberi yang setiap minggu atau setiap bulan Anda mempunyai budget khusus untuk gereja yang Anda cintai. Persentasi tertentu dari keuangan yang Anda sisihkan untuk mensupport, mendukung gereja yang Anda cintai. Mau gereja itu lagi ada kebutuhan atau tidak ada kebutuhan, pokoknya Anda bilang inilah planning, inilah rencana saya dan keluarga saya untuk gereja lokal yang saya cintai. Mungkin Anda berpikir karena saya sadar pengaruh gereja untuk anak-anak saya, untuk masa depan mereka. Mungkin ada dari Anda yang sadar peranan gereja untuk menolong pernikahan Anda dan keluarga Anda. Membangun diri saya mengalami pertumbuhan. Hal-hal yang tidak bisa dihitung dengan angka, Bapak Ibu. Saya tinggalkan Anda dengan satu statement ini. The greatest investment you can make with your life, other than your family, is a local church. Investasi terbaik yang Anda dapat lakukan dalam hidup Anda selain investasi ke keluarga Anda adalah investasi di gereja lokal Anda. So who needs church? Siapa yang membutuhkan gereja? Hari ini mungkin Anda tidak membutuhkan gereja. Tapi suatu ketika dulu, Anda butuh gereja, Bapak Ibu. Dan hari ini kehidupan Anda sudah menjadi baik-baik saja dan Anda tidak lagi membutuhkan peranan gereja. Atau mungkin selama ini Anda nggak membutuhkan gereja, tapi suatu hari nanti Anda akan membutuhkan gereja. Mungkin hari ini hidup kita lagi sedang ada di atas, Bapak Ibu. Gereja tidak menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Hari ini kita ingin bertualang terlebih dahulu. Suatu hari kita menyadari, mungkin kita punya anak, mungkin kita menikah, mungkin kita semakin tua, kita semakin menyadari pentingnya gereja. Atau yang terakhir saya mau bilang, mungkin Anda udah set, Anda udah hidupnya udah berjalan baik, sudah mulus, dan Anda tidak akan pernah lagi membutuhkan gereja. Pertanyaan saya untuk Anda, bagaimana dengan orang-orang yang akan datang, yang membutuhkan gereja? Akan ada orang-orang mungkin dari Indonesia datang, mereka khawatir, di sini ada siapa? Mungkin mereka membawa istri dan anak-anaknya. Suaminya sih nggak khawatir, tapi dia khawatir tentang istri sama anak-anaknya. Apakah mereka betah? Apa mereka akan punya teman? Apa mereka akan punya komunitas? Mungkin ada anak-anak yang semakin besar bahasa Indonesianya semakin berkurang. Dia bingung mau pergi kemana. Karena gereja yang papa mamanya pergi berbahasa Indonesia. Dan ternyata kehadiran kita menyediakan ibadah berbahasa Inggris. Itu bisa menolong anak-anak kita. So who needs the church? Saya sendiri butuh dengan yang namanya gereja. Saya nggak bisa membayangkan hidup saya tanpa gereja. Dan saya rasa Anda juga butuh kehadiran gereja dalam hidup Anda. The greatest investment that you can make other than your family is the local church. Investasi terbaik yang Anda lakukan dalam hidup Anda selain untuk keluarga Anda adalah gereja lokal. Boleh saya berdoa untuk kita semua nanti akan dipersiapkan acara selanjutnya. Saya mengundang kita semua untuk berdoa. Bapa yang ada dalam surga, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan atas hari yang luar biasa ini. Di musim yang baru ini memasuki tahun yang ke-14 ini. Kami percaya sudah saatnya kami bertumbuh. Sudah saatnya kami transisi. Mungkin dari dilayani menjadi melayani.
dari yang melayani menjadi memimpin. Dan kami sudah saatnya transisi dari penerima menjadi kontributor. Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa kami ada di kota Philadelphia ini bukan sebuah kebetulan. Kami bukan hanya orang-orang yang mau main gereja-gerejaan. Kami bukanlah sekelompok orang yang hanya ingin menambahkan satu gereja lagi yang ada di kota Philadelphia ini. Melainkan kami percaya bahwa ada maksud khusus. Ada pesan khusus dari Tuhan. Ada mandat khusus dari Tuhan untuk kami. Kami percaya kami ada untuk menginspirasi orang-orang di sekeliling kami. Supaya mereka bertemu dengan Yesus. Dan kami ada untuk dengan berani menyerahkan diri kami untuk dipakai di dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu Tuhan, memasuki tahun yang baru ini kami berdoa supaya Tuhan bangkitkan pemimpin-pemimpin yang baru. Tuhan bangkitkan pelayan-pelayan yang baru. Tuhan bangkitkan orang-orang yang akan memainkan peranan yang luar biasa, bukan hanya di dalam tembok gereja, tapi melainkan mereka akan pergi keluar dari gedung gereja. Dan mereka akan berdampak dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Di pekerjaan mereka, di dalam pertemanan mereka, di dalam perkumpulan mereka. Di dalam apapun yang mereka lakukan, di dalam bisnis deal mereka. Tuhan akan buat setiap kami berdampak. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih atas 14 tahun yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Silakan.